Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umar Abdul Aziz dengan NPM 2313041043 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, kelas 1A. Topik pertama yang akan dibahas adalah pendidikan anti korupsi. Jadi dalam pendidikan anti korupsi ini akan dibahas tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, korupsi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2001, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan uang, barang milik negara ataupun perusahaan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Jadi, korupsi itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu kolusi. Kolusi merupakan sikap atau perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan untuk melawan hukum antara penyelenggara negara atau penyelenggara pihak lainnya yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Selanjutnya lagi yaitu ada nepotisme. Nepotisme itu adalah lebih memilih saudara atau teman akrabnya berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, pendidikan anti korupsi itu adalah pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, keterampilan agar peserta didik mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Jadi, dalam pendidikan anti korupsi ini juga kita harus menerapkan sikap. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kerja keras, yang keempat keberanian, yang kelima keadilan, yang keenam keterbukaan, yang ketujuh kedisiplinan, yang kedelapan kesederhanaan, yang kesembilan kepedulian. Itulah untuk topik dari pendidikan anti korupsi. Topik yang kedua adalah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu adalah suatu yang sangat mendasar sekali bagi perkembangan kepribadian seseorang. Jadi yang harus kita awali dalam pendidikan karakter adalah dari lingkungan yang mendukung perkembangan emosi. Setelah emosi itu berkembang dengan baik, sehat, maka biasanya kemampuan intelektual akan lebih mudah untuk dioptimalkan. Jika pendidikan karakter tidak diterapkan, jadi karakter anak yang memiliki permasalahan perilaku biasanya akan memunculkan beberapa karakteristik tertentu. Tidak hanya di rumah tetapi juga di luar rumah, baik di lingkungan tetangga ataupun di lingkungan sekolah. Umumnya kurang bisa mengikuti aturan-aturan, kemudian juga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan bisa berdampak pada perilaku yang lebih besar. Sekian dari topik pendidikan karakter. Topik yang ketiga adalah apa itu kepribadian dan bagaimana kepribadian itu terbentuk. Jadi, kepribadian adalah beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangatlah mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, apa yang sebenarnya membentuk kepribadian seseorang? Jadi, faktor utamanya adalah pola asuh semasa kecil. Dalam pembentukan kepribadian seseorang, jadi setiap orang tua memiliki cara pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang tua yang bersikap tegas, ada yang selalu memanjakan, ada yang bersifat acuh dan membebaskan anak, dan bahkan ada yang tidak konsisten dalam memberikan perhatian dan aturan. Setiap anak akan mempelajari setiap perlakuan yang didapat dari apa yang dipelajari akan diterapkan di lingkungan luar. Cukup sekian dari materi topik 3. Selanjutnya yaitu topik keempat. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik pada November 2021, tingkat pendidikan tercatat di Indonesia masih berpendidikan rendah. Ada beragam faktor anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik. Antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Berdasarkan tes SI yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2018, keterampilan membaca,
matematika, dan sains. Anak usia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata. Dan pada Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudian serta terjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sekian dari materi topik 4. Selanjutnya adalah topik kelima, yaitu pembelajaran pendidikan 4.0 atau pendidikan masa depan. Ciri dari pembelajaran pendidikan 4.0 adalah pembelajaran akan berpusat pada peserta didik, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sendiri sebagai minat dan kecepatan belajarnya masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran mengembangkan kemampuan peserta didik menggali sendiri pengetahuan dari sumber-sumber informasi dengan kemampuan menggunakan internet sebagai wahana bagi mereka untuk belajar sepanjang hayat. Ciri selanjutnya adalah pemanfaatan perangkat belajar virtual untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan sumber-sumber belajar yang berkualitas, merekam data, menyusun laporan, dan melakukan presentasi. Selanjutnya adalah mengembangkan soft skill seperti berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.